Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sobi YouTubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad pagi jam 9, 13 Oktober 2024 bertempat di Auditorium Fahrudin lantai 4 SD Muhammadiyah 11 Jalan Bangunsari Gang 1 Surabaya. Kalian Mbak Unul ajak mengikuti acara silaturahmi pimpinan cabang Aisyah atau PCA dan pimpinan ranting Aisyah sekota Surabaya dalam rangka mengikuti kajian kuliah wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Zuhrotul Mar'ah yang merupakan kader Aisyah yang sekarang sudah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Acara ini diinisiasi oleh pimpinan daerah Aisyah Surabaya. Acara ini dibuka oleh MC duet antara Ibu Endang dan Bu Nurul dengan bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Dan Mbak Unul hadir di sini mewakili Majelis Kesehatan dari pimpinan cabang Aisyah Sawahan Surabaya. Untuk melihat keseruan dan kemeriahannya, yuk ikuti terus dan tonton sampai habis videonya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini. Memilah kata menjadi puisi, memadan kata indah berbunga-bunga. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 59 dan surat Al-Maidah ayat 8. Kepada Ibu Rahimatul Ula MPDI disilahkan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kali ini dilantunkan oleh Ibu Wahyu, yaitu surat An-Nisa ayat 58 dan 59 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan berikutnya ayat yang ke-59 masih di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini yang sudah tertera firman-firmannya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan surat terakhir yang dibaca oleh Ibu Wahyu yaitu surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
Aku wajib yang selalu mengisi acara-acara resmi seperti ini di semua lini, baik itu di Muhammadiyah dan Aisyah, adalah lagu Indonesia Raya, Mares Muhammadiyah dan Mares Aisyah. Dan acara dilanjutkan dengan tausiah singkat oleh Ustazah Aslamiyah, juga merupakan pimpinan harian dari pimpinan daerah Aisyah Surabaya. Dalam tausiahnya beliau menekankan sebaiknya ibu-ibu Aisyah tidak ikut berjoget-joget di depan umum walaupun itu senam atau olahraga, untuk menjaga marwah sebagai ibu dan wanita mulia dalam Islam. Boleh bila itu dilakukan untuk dikonsumsi pribadi dan keluarga saja. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Surabaya, yaitu Ibu Alifah Hikmawati. Beliau menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran utusan dari pimpinan cabang Aisyah dan ranting Aisyah sekota Surabaya bisa berkumpul bersama-sama dalam satu ruangan di Auditorium Fahrudin di Komplek Perguruan Muhammadiyah 11 di Jalan Bangunsari Gang 1 ini. Karena biasanya walaupun hadir bersama-sama namun hanya bertemu dengan bagian-bagian atau majelis-majelis masing-masing sesuai dengan beban tugasnya. Dan beliau juga menetapkan bahwa setiap bulan hari Ahad kedua beliau menetapkan sebagai hari pertemuan Aisyah sekota Surabaya. Sebelum menuju ke acara inti, yaitu kuliah wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Dr. Juhrotul Mar'ah Laila, sambutan yang kedua disampaikan oleh Ibu Sekretaris PDA, yaitu Ibu Sohifah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua utusan yang hadir, baik itu dari PCA, PRA, dan BPP atau majelis-majelis sekota Surabaya. Beliau juga melaporkan beberapa capaian dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seluruh majelis-majelis dan pimpinan harian Aisyah daerah kota Surabaya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa PDA Surabaya dibantu dana sebesar 250 juta oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dan 50 juta dari PDN Surabaya untuk membeli mobil baru sebagai sarana operasional PDA Surabaya. PDA Surabaya juga sudah membuka Pusat Pelayanan Terpadu atau PLTP 2M, yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Graha Sakinah PAY, Jalan Baratajaya 18 nomor 97 Surabaya pada hari Sabtu 14 September 2024 yang lalu, yang merupakan kolaborasi dari 3 majelis, yaitu Majelis Tablik, Majelis Kesejahteraan Sosial, dan Majelis Hukum dan HAM. Yuk ikuti terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan Mbak Unul Official Channel ini. Tapi saya itu berdiri sama duduk sama saja.
Indonesia. Jadi kalau ada berita-berita yang nggak benar-benar itu disikapi dengan positif, jangan kemudian ada menebar kebencian. Kalau kita menebar kebencian, pembangunan nggak jalan-jalan. Ya, demo dirusaki. Kalau kita demo dirusaki semuanya itu nanti yang rugi kita. Karena apa? Bangunnya kok duitnya yang lain dari mana? Terus kita bakal nih, ya mesti nanti pembangunan itu dari APBD, dari APBN yang harusnya pembangunan itu digunakan untuk kesejahteraan warga masyarakat, tapi kembali lagi digunakan untuk infrastruktur. Ya nggih. Jadi saya itu sangat berharap kita jangan selalu berpikir negatif. Kalau ada apa-apa silakan tabayun dulu. Ya, berkenaan dengan peran perempuan. Ya, perempuan itu ketoknya lemah Mbak ya. Saya ini ketoknya cilik, lemes, nek mlaku lemah-lemah gitu ya. Tapi kalau saya disuruh berdiri, kuat-kuatan sama orang laki-laki kalah bapaknya. Ya, kita pernah operasi 16 jam berdiri Bu. Ya, waktu itu saya masih asisten. Berdiri 16 jam, tidak boleh duduk. Kalau duduk gak mari-mari operasi ini, nanti malah membahayakan pasiennya. Ya, karena apa? Kenapa kok kita itu kuat? Karena kita itu senantiasa dilatih. Ya, kalau tidak ada latihan ya nggak mungkin ujung-ujung. Itulah perempuan. Perempuan manakala terlatih dari sejak dini, mempunyai keinginan, kemauan, maka dia itu akan pantang menyerah sebelum keinginannya itu tercapai. Itu juga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, kalau saya tadi di awal itu tadi kenapa kok anak-anak kita itu disuruh baca Pancasila nggak bisa, kemudian apa MPR itu tidak bisa. Ya, nggak boleh menyalahkan anaknya. Yang salah siapa? Kita, orang tuanya. Peran perempuan itu banyak sekali Bu. Peran perempuan di dalam rumah tangga, peran perempuan di dalam masyarakat, peran perempuan di dalam dunia politik, wakeh. Ya, itu harus kita kuasai satu-satu, walaupun tidak harus detail. Ya, tapi kita harus
bisa untuk mendapatkan Pemasukan. uang. Perempuan itu sangat enak. Di rumah tok Bu, gak usah metu. Entuk duit manakala kita mau. Masa iso entuk duit. Ya, jadi tugas-tugas kita di masyarakat itu sangat banyak sekali. Apalagi perempuan itu senengannya apa? Kumpul ngerumpi. Lah, kumpul ngerumpinya ini kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif, yang dirumpiin apa Bu? Iri-irian. Ya, tapi kalau dia punya ilmu, dia akan memberikan rumpiannya itu rumpian-rumpian yang bergizi. Masalah stunting misalnya ya. Kemarin saya itu ada pertanyaan misi tentang kesehatan reproduksi. Bu dokter, saya itu kok pusing ya? Sering pusing, sering mata saya berkunang-kunang. Ya, ternyata setelah kita periksa ada anemia. Wajahnya pucat. Terus di sini anemia itu putih, di sini glukosanya itu putih. Nah, kalau sudah seperti itu pasti pusing. Nanti kalau dia punya anak bisa jadi stunting. Nah, rumpian-rumpian seperti ini gimana supaya tidak terjadi anemia? Ya, diberikan pembekalan tentang materi, tentang makanan gizi seimbang. Gitu ya Bu ya. Jadi ngerumpine itu gak ngerumpi tentang skincare sing apik. Ya itu bojomu kok iso tuku mobil bojomu kok. Tapi rumpinya rumpi tentang mendidik anak supaya anak-anak kita jadi anak yang hebat. Ya, cuma ini bapak-bapaknya nek rumpi nang warkop saya belum tahu Pak. Ya, kapan-kapan saya itu ingin ke warkop. Cuma ya itu tadi di warkop itu kan rokokan ya, pusing saya itu. Ya mudah-mudahan nanti ada yang di warkop itu ada rumpi-rumpi yang gayeng tentang masalah pendidikan anak dan kesehatan anak sehingga klop rumpi ibuke sama ibu bapake klop kok nek dibawa nang omah pas buka tukaran. Ya, nek nanggone njaba guyon iso, tapi begitu masuk di dalam rumah mbek bojone pencengerengan. Jangan ya Bu. Ya, jadi supaya bapaknya itu seneng neng omah, begitu jenengan itu bapaknya, Bunda, aku 5 menit lagi nyampe. Jenengan gak cepet-cepet ganti baju, yang belum mandi gak cepet mandi. Kemudian dibukakan pintu, dipeluk Bu. Ya, enak Bu. Ya akan kemudian keluar kemudian nanggone warung maneh. Nah, itu bisa diterapkan. Ya, ojo mek digawe jas kuno. Wis ora aku Bu dokter ngene iku bendino ngomongno, tapi gak diterapkan. Dipraktekkan Bu ya. Siap Bu? Ya, nek gak duwe bojo ya apa anake dipeluk. Ya, karena kita berpelukan itu bisa menghasilkan hormon kebahagiaan. Ya, jadi peran perempuan di masyarakat itu sangat-sangat penting. Kalau bapaknya itu mesti kerja Bu. Kalau perempuan sak kerja-kerjanya masih kuat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan. Saya kalau parenting itu yang datang banyak perempuan. PKK yang datang banyak Ibu-ibu. perempuan lagi. Kalau di Karang Taruna baru ini 50-50 laki perempuan. Tapi
kader Partai Keadilan. Itu ya. Nah, saat itu mau dimasukkan di politik itu saya lihat. Ya, tapi saya kok gak seneng gitu loh. Mau politik untuk demo begini-begini saya tidak mau. Ya, tapi kok jor saiki ning politik gitu ya. Karena dijemurnya juga gitu nggih. Nah, ternyata di politik itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk masyarakat banyak. Di sana kebijakan-kebijakan diambil. Di sana juga yang namanya anggaran digunakan untuk apa saja. Di sana juga diperincinya. Kalau di politik itu diisi orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya, ya masyarakat di bawah tidak terayomi, ya sudah. Selamanya yang namanya tujuan kita bernegara untuk survei, untuk apa rakyat atau masyarakat adil sejahtera badatul thayyibatul warahmatullahi wabarakatuh tidak akan bisa selesai. Ya, karena di bawah itu ternyata juga sangat banyak beraneka ragam kemampuan dan kebudayaan dari masyarakat itu. Untuk itulah peran perempuan di dalam dunia politik itu sangat penting, terutama dalam hak panjenengan untuk memilih dan dipilih. Ya, memilih gimana? Ya kalau ada kontestasi baik itu pilkada, monggo datang ke TPS. Ya, monggo kemudian jenengan milih yang mana. Sekarang kan banyak sekali informasi-informasi tentang anggota dewan A, B, C, D, E, F, G. Dan tidak hanya informasi saja, jenengan juga bisa melihat rekam jejaknya. Itu. Terus untuk hak untuk dipilih gimana? Ya jenengan boleh untuk mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif atau calon anggota DPD, karena itu adalah hak jenengan juga. Kita selama ini susah untuk mencari perempuan yang mau di politik, Bu. Ya, bahkan sampai akhirnya ada undang-undang, ya Pak Dani, yang mewajibkan partai politik itu harus minimal 30%. Jadi nek durung ono 30%, Bu, ambek KPU gak disetujui ya Pak. Gak disetujui, itu saking opone sampai dibikinkan undang-undang itu berarti harus wajib dilakukan. Nah, ini ke ibu-ibu Aisyah ya, ke depan itu kalau kita minta calon anggota legislatif itu bisa untuk memberikan, mulai dari sekarang mengkader soal sisi politik gitu ya Bu ya. Ya, Bu ya. Kalau kita mempunyai kualitas
pesan saya yang terakhir, jangan sampai golput atau milih yang tidak jelas. Aku kok lho sing dicoblos. Aduh dicoblos sing dicocoki kabeh-kabeh. Ngoten nggih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Aidinu manitakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahmi PCA dan PRA sekota Surabaya ini juga dihadiri oleh Bapak Arif Fatoni SH selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Bapak Nur Samsi SPD Ketua KPU dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Beliau-beliau ini juga menyampaikan dan menghimbau pada para ibu-ibu Aisyah ini diharapkan juga bisa berperan penting dalam rangka ikut mensukseskan pilkada serentak pada bulan November mendatang. Beliau-beliau juga meminta ibu-ibu Aisyah juga bisa ikut berperan penting dalam politik untuk ikut serta menggerakkan kemajuan bangsa menuju masyarakat baldatun thayyibatun warobun ghafur sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bapak pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah sebagai pendiri Aisyah yang sampai saat ini bisa eksis dan maju pesat dan semakin mendunia keberadaannya. Terima kasih bagi kalian sob YouTubeku yang sudah terus nonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Stay happy, stay healthy, and stay connected. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.